Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naima. Saya dari Prodi Teknik Industri. Dan saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberi oleh dosen saya, yakni Bu Hamida, tentang produktivitas manufaktur. Dan saya mengambil metode American Productivity Center. Kemudian kita langsung mengambil dari judulnya, analisis produktivitas berdasarkan pendekatan metode American Productivity Center atau APC di CV Nippon Industrial Coating. Sumbernya mengambil dari Jurnal Sanopati, Sustainability, Ergonomics, Optimization, and Application of Industrial Engineering. Nah, latar belakang persaingan bisnis yang sangat kompetitif sangat ini menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. CV Nippon Industrial Coating adalah perusahaan yang bergerak untuk memproduksi thinner dan coating. Kemudian tujuan adanya analisis ini untuk mengukur tingkat produktivitas, mencari akar permasalahan produktivitas, dan memberikan suatu usulan peningkatan produktivitas. Jadi, metode yang saya pakai ialah metode American Productivity Center atau APC. Pengertiannya sendiri adalah produktivitas dengan metode APC adalah metode yang digunakan untuk mengukur produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga perusahaan. Metode ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana sumber daya yang digunakan input menghasilkan output dan bagaimana perubahan harga dapat memengaruhi profitabilitas. Kemudian elaborasi itu IP atau indeks produktivitas. Itu menunjukkan sejauh mana efisien penggunaan sumber daya input dalam menghasilkan output perusahaan. Kemudian indeks profitabilitas menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan terkait dengan produktivitasnya. Kemudian indeks perbaikan harga atau IPH menunjukkan berapa besar harga produk atau layanan perusahaan telah berubah yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Jadi nanti ini akan membahas tentang indeks perbaikan harganya. Kemudian metode APC memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya ialah ukuran yang terinci. Metode ini tidak hanya mengukur produktivitas secara umum, tapi juga mengukur indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga. Tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ialah hubungan langsung. Metode ini menunjukkan hubungan langsung antara produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga, sehingga perusahaan dapat memahami bagaimana perubahan dalam satu area dapat memengaruhi area lainnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi sumber perbaikan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi, salah satu beberapa keuntungannya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian contoh penggunaan. Metode APC dapat digunakan untuk mengukur produktivitas pada berbagai jenis perusahaan, seperti industri manufaktur, industri jasa, usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kemudian ukuran produktivitas yang didefinisikan melalui formulasi, semacam rumus. Jadi, produktivitas sendiri rumusnya hasil penjualan produk itu dibagi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian kalau mencari indeks produktivitas atau IP-nya, PLT dibagi PLO, terus dikali 100. Sama dengan berapa gitu. Kemudian kalau mencari profitabilitas itu banyaknya output dan harga per unit. Kemudian dibagi banyaknya input dikali harga per unit. Dan sama dengan. Kemudian kalau mencari indeks profitabilitas atau IPH-nya itu FO. Kemudian kalau mencari indeks profitabilitas IPH
itu IO dibagi IL dikali 100%. Nanti sama dengan berapa gitu. Kemudian kalau kita mencari indeks perbaikan harga, sama dengan ini rumusnya indeks profitabilitas dibagi indeks produktivitas. Nah, di sini nih sudah dijelaskan hasil perhitungan indeks produktivitasnya. Jadi, kalau mencari produktivitas seperti tadi, caranya hasil penjualan produk, jadi hasil penjualan produknya itu dibagi biaya-biaya yang dikeluarkan. Nanti sama dengan berapa, itu sudah berapa, kemudian mencari indeks produktivitasnya, biar hasilnya menjadi kayak Januari sampai Desember ini. Kan itu ada tenaga kerja, ada material, ada energi, ada modal, ada total. Jadi caranya seperti di rumus itu kalau mau mencari indeks produktivitas atau IP. Nah, di sini kan periodenya ini dari Januari sampai Desember. Di sini kan ini indeks produktivitas, ini sampai total dan rata-ratanya sudah tertulis. Kemudian ini kita hasil perhitungan indeks produktivitas. Kemudian kalau mencari indeks profitabilitas kan seperti yang dirumuskan tadi, kalau hanya mencari profitabilitas itu rumusnya IO dibagi IL dikali 100%. Jadi nanti hasilnya gitu. Kalau mencari indeksnya. Kemudian di sini sama. Maaf ya, salah. Ternyata salah ngetik. Di situ tuh seharusnya indeks profitabilitas, bukan hasil perhitungan indeks produktivitas ya, karena itu salah. Tapi total rata-rata sama periodenya itu tetap betul ya. Jadi di sini itu periodenya Januari sampai Desember. Jadi di sini tuh ada tenaga kerja, material, energi, modal, total gitu. Kemudian hasil perhitungan indeks perbaikan harga. Nah, caranya seperti yang tadi. Ialah indeks profitabilitas dibagi indeks produktivitas. Kita mengambil dari profitabilitas yang Desember aja ya. Karena kalau yang Januari itu 100 di profit. Kemudian yang di indeks produktivitas juga 100. Jadi kan kemungkinan kalau dibagi jadi hasilnya 1 kan gitu. Jadi kita ngambil yang Desember saja, ialah 101 dibagi 96. Nah, hasilnya jadi 1,05. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian hitung sendiri, oke? Kemudian hasil akhirnya. Tadi kan sudah dijelaskan semua, sudah dikerjakan. Kemudian hasil akhirnya diketahui indeks perbaikan harga perusahaan secara keseluruhan pada tahun 2017 relatif stabil pada input kinerja dengan energi yaitu 1,00. Kan di sini stabil di 2017. Nah, kita lihat di 2017. Nah, di sini kan kebanyakan 1,00. Jadi kan stabil gitu. Kemudian modal dan total mulai mengalami penurunan pada bulan April 2017. Kita mencari modal dan total. Modal dan total. Nah, ini kan ada penurunan.
Mulai dari Januari sampai Desember kan awalnya 1,00, kemudian kan menurun jadi 0,85. Kemudian sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan stabil pada input kinerja dan energi, sedangkan untuk input material, modal, dan total mengalami penurunan dan cukup signifikan, yaitu pada input material dengan rata-rata sebesar 0,89, pada input modal dengan rata-rata sebesar 0,95, pada input total dengan rata-rata sebesar 0,92. Ini hasil akhirnya. Kemudian, kelebihan kekurangan metode American Productivity Center atau APC. Kelebihan, salah satunya ya, saya mengambil satu saja ya. Memberikan informasi tidak hanya indeks produktivitas, tetapi juga profitabilitas dan indeks perbaikan harga yang membantu dalam perencanaan target produktivitas ke depan. Jadi, memberikan informasinya itu tidak hanya indeks produktivitas, tetapi juga target produktivitas ke depan, kan hasil akhir juga. Kemudian kekurangannya perhitungan metode ini lebih kompleks dibanding metode lain seperti Marvin M. Mundell. Kalau Marvin M. Mundell kan tidak terlalu kayak satu-satu terperinci gitu. Kalau ini kan lebih kompleks, jadi satunya di berapa, satunya lagi di berapa gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.